Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat siang. Berjumpa lagi di podcast Dinkesta, podcast kesehatan terbaik, terlengkap dan paling ditunggu-tunggu di Tulung Agung. Saya Anissa selaku host hari ini akan memandu Anda 30 menit ke depan. Bagi sobat sehat yang ingin berdiskusi bisa komen di YouTube Dinkesta TV. Selain itu, Dinkesta menyapa juga disiarkan langsung di 90,1 lembaga penyiaran publik lokal Radio Guyub Rukun FM Tulung Agung. Bukan podcast Dinkesta namanya kalau nggak menghadirkan bintang tamu yang sangat kompeten, ahli di bidangnya serta bersahaja. Walaupun sebenarnya beliau sangat sibuk, beliau meluangkan waktunya untuk kita, untuk berdiskusi dan memberikan edukasi kepada kita. Inilah dia bintang tamu kita, Dr. Rio Sahara. Selamat siang dokter. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Dokter, sebelum kita mulai, monggo memperkenalkan diri dulu. Ya, selamat siang kawan-kawan Dinkesta. Salam sehat. Saya Dr. Rio Sahara. Saya saat ini sebagai dokter PNS di Puskesmas Banjarjo Rejo Tangan, Dinas Kesehatan Tulung Agung. Iya. Seperti yang kita ketahui cuaca saat ini dokter, kadang paginya panas, sorenya hujan, Sumuk juga. Sumuk lah ya. Itu bisa menyebabkan nyamuk keluar dari sarangnya. Ngomong-ngomong tentang nyamuk, pastinya banyak sekali kasus demam berdarah saat ini ya. Iya, betul. Baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Seperti tema kita saat ini, waspadai demam berdarah dengue atau DBD. Sebenarnya apa sih dokter demam berdarah dengue itu? Ya. Jadi memang sebelumnya harus saya kasih pembukaan ya. Ini memang saat ini kalau dari pantauan BMKG Tulung Agung sudah mulai memasuki musim penghujan. Meskipun selama ini cuma kebagian sumuknya aja. Iya, hujannya sedikit. Hujannya sangat sedikit. Tapi dari pasien yang datang di puskesmas itu sudah mulai banyak pasien-pasien dengan demam, dengan keluhan demam yang mengarah ke demam berdarah. Lalu demam berdarah tadi apa sih? Jadi demam berdarah itu kalau di masyarakat kita dulu sering ada yang bilang DBD, ada cuma DB, ada yang bilang demam berdarah seperti itu. Nah, sebenarnya demam berdarah itu disebabkan oleh virus dengue. Tulisannya dengue. Bacanya dengue. Nah, itu virus ya, itu virus dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, saya tidak tahu pasti memang kenapa kok di Indonesia disebut demam berdarah, tapi memang nanti ada hubungannya karena memang beberapa kasus demam berdarah atau yang disebabkan oleh dengue ini memang keluhannya ada perdarahan. Nah, mungkin karena itu disebut demam berdarah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika ngomongin masalah gejala-gejalanya. Iya. Berarti penyebabnya pembawanya nyamuk Aedes aegypti. Betul. Kan banyak nyamuk jenis-jenis ya, jenis-jenis nyamuk. Iya. Kalau untuk Aedes aegypti itu ada ciri tersendiri agar kita bisa membedakan dengan nyamuk lain. Betul. Ya. Cirinya sangat gampang. Jadi ada belang blonteng, kalau orang Jawa ngarani belang-belang hitam putih. Nah, nanti akan ditampilkan di belakang mungkin bentuk atau warnanya nyamuk Aedes aegypti itu yang paling sering di Indonesia menyebabkan atau sebagai pembawa dari virus dengue tersebut. Jadi khas dia nyamuknya kecil, kemudian warnanya ada corak hitam putih. Ya, itu keluarnya setiap saat atau waktu-waktu tertentu agar kita bisa waspada. Betul. Ini kalau demam berdarah itu atau nyamuk Aedes aegypti itu cenderung biasanya keluar di pagi hari sekitar jam 9 sampai jam 11, kemudian keluar lagi di waktu sore. Waktu sore mungkin sekitar jam 4 sampai jam 18 atau jam 19. Memang tidak terus-terusan ada. Cenderungnya di pagi hari menuju siang dan sore menuju malam. Iya. Terus untuk kan dari nyamuk ya penyakitnya itu. Cara penularannya dari nyamuk ke kita itu bagaimana? Dengan cara sebenarnya
kata-katanya kalau dalam bahasa Indonesianya menggigit, digigit nyamuk. Iya. Jadi memang ada virus yang dibawa oleh nyamuk sehingga ketika nempel menghisap darah kita itu virusnya itu masuk ke dalam aliran darah. Ya, ya, ya. Ini ada lagi pertanyaan yang banyak sekali di masyarakat, dokter. Yeah. Apakah ibu hamil dan ibu menyusui itu bisa menularkan demam berdarah ke janinnya atau kalau sudah menyusui ke bayinya? Sebenarnya tidak, nggih, karena memang kalau demam berdarah itu meskipun disebabkan oleh virus itu tidak terus dia menularkan ke bayinya, tidak, tapi mungkin karena kondisi tubuh ibunya yang kalau terserang DB itu akan drop. Nah, sehingga kadang bayinya juga ikut drop juga. Oh, sebenarnya karena situasi ibunya yang ngedrop, bayinya ikut ngedrop, bukan penularan gitu, dokter. Siklus demam berdarah itu bagaimana, dokter? Agar kita tahu, kita nanti bisa tahu penularannya berapa hari, siklusnya bagaimana. Betul. Jadi begini, khas pada infeksi yang disebabkan oleh virus itu khasnya adalah demam tinggi. Jadi demamnya bisa sampai lebih dari 38,5, sampai 39 sampai 40. Nah, itu khas dari virus. Biasanya kalau bakteri itu dia ada gradingnya. Panasnya itu mulai dari anget-anget terus sampai demam, atau juga kadang ada yang cuma anget-anget terus. Nah, tapi yang khas di demam berdarah itu ada, biasanya kita sebut demam seperti pelana kuda. Jadi ada peningkatan demam di hari kedua sampai ketiga, nanti dimulai dari hari keempat sampai hari kelima atau keenam itu dia nanti akan fase turun. Kemudian bisa naik lagi. Nah, pada fase turun itu malah sebenarnya pasien atau orang yang terserang DB itu biasanya ngerasa sehat karena demamnya sudah turun. Tapi sebenarnya itu adalah masa kritis karena bisa jadi ketika dia turun itu semakin drop. Malah yang itu yang harus diwaspadai. Makanya nanti mungkin bisa ditampilkan bahwa memang ada grafik demam seperti pelana kuda. Jadi tinggi, kemudian rendah, terus tinggi lagi seperti itu. Tapi kemungkinan rata-rata itu berlangsung panasnya ya selama infeksi itu dari hari pertama sampai hari ke-7 saja. Ini pengalaman di puskesmas, dokter, kebanyakan kasus demam pada anak ini kebanyakan anak-anak itu ya. Kalau di wilayah desa, terutama di desa, sudah demam beberapa hari. Kita sebagai petugas medis itu kan pengen tahu pastinya itu demam karena apa. Kan kalau musim begini berarti diketahui demam berdarah atau tidak. Tapi kebanyakan dari orang tua eman kalau anaknya di infus atau di laborat gitu. Terus bagaimana, dokter, menurut Anda mengatasi para orang tua yang seperti itu, cara mengedukasinya? Betul. Sangat sering terjadi ya, apalagi saya di termasuknya puskesmas Banjarrejo, Rejo Tangan itu kan termasuk Nun Sewu, lingkungannya kan lingkungan pedesaan ya, lingkungan pedesaan. Jadi masih banyak orang tua itu yang takut ketika anaknya dilabkan. Takutnya sakitnya apa, takutnya nanti harus ngamar gitu nggih. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai orang kesehatan itu lab itu adalah menentukan diagnosis pasti. Nah, karena kalau keluhannya hanya demam, masih 2 hari, 3 hari, itu kemungkinan penyebabnya banyak, tidak hanya DB. Nah, dengan datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat, kemudian disarankan untuk lab, monggo. Anaknya atau panjenengan semua itu monggo di lab. Itu hanya untuk tahu pasti apa sih penyakitnya, diagnosis pastinya apa, sehingga saya dokter atau mungkin yang ada di fasilitas kesehatan itu bisa tepat untuk mengobatinya, tata laksananya tepat seperti itu. Nah, cuma gini, kalau memang ada ketakutan seperti itu, yang penting adalah bagaimana ketika anak atau pasien siapapun itu yang demam itu diobati dulu untuk penurun panasnya aja.
Saya yakin sobat sehat Tulungagung itu sudah tahu namanya obat paracetamol. Iya. Mereknya macam-macam, saya tidak usah sebutkan. Nah, itu memang obat yang cukup bebas dijual, jadi bisa dibeli. Ya memang kalau memang sebelum ketemu dokter silahkan itu diminum, tidak apa-apa untuk menurunkan panas. Karena kalau demam itu dibiarkan bisa macam-macam nanti malah komplikasinya. Apalagi pada anak kecil itu sangat bahaya komplikasinya. Iya. Kalau ada yang mau dikompres boleh, sebenarnya itu untuk membuat pasien yang demam itu lebih nyaman saja. Tapi pastinya cepat dilarikan ke puskesmas Ya, atau ke fasilitas kesehatan. Itu yang paling penting. Jadi sekarang di Tulungagung itu hampir di semua puskesmas ada pemeriksaan namanya NS1. NS1 itu untuk menilai cepat pasien itu DB atau tidak. Cuma kadang masyarakat itu taunya kalau DB itu trombositnya turun. Padahal belum tentu langsung turun pada hari kedua gitu tuh, belum tentu turun, tapi malah yang untuk melihatnya itu DB apa enggak itu sebenarnya ada pemeriksaan namanya NS1. Nah, itu malah penting tuh yang dicek. Mungkin bisa jadi trombositnya itu turun baru di hari ketiga, hari keempat seperti itu. Banyak sekali ya ternyata apa yang bisa kita edukasi kepada masyarakat. Pinter-pinternya kita sebagai petugas kesehatan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Betul. Untuk demam berdarah sendiri dokter, bagaimana cara pencegahannya agar tidak terjadi atau menekan penularan dan menekan nyamuknya. Nah, ini masyarakat Tulungagung pasti sudah biasa mendengar namanya PSN. Ya, pemberantasan sarang nyamuk. Betul, ya, pemberantasan sarang nyamuk. Nah, ini yang paling sering dilakukan adalah biasanya ada bersih desa. Iya, biasanya setiap hari Jumat itu kerja bakti. Itu sebenarnya sangat bagus itu untuk memberantas nyamuk. Tapi ada satu hal yang penting dari pemberantasan sarang nyamuk yang sering itu adalah apa, Mbak Ti? Menguras apa? Membuang. Iya, membuang. Kita edit aja. Apa 3M apa? Kok aku malah lali ya? 3M menutup, menguras, mengubur. Iya, menguras, mengubur dan nanti biar diedit. Jadi ada yang penting itu ada menguras, menutup, mengubur, 3M. Nah, sebenarnya saya mau menggarisbawahi tentang tempat sarang jentik nyamuknya. Yeah. Jadi jangan berpikir bahwa Aedes aegypti itu malah yang tempatnya itu semacam got, selokan gitu, malah enggak. Karena Aedes aegypti itu malah nyamuknya itu bersarang di tempat penampungan air yang bersih. Makanya contohnya biasanya yang paling sering itu di bak mandi. Kemudian kalau di desa-desa itu kan masih ada gentong penampungan air minum, gentong yang tidak ditutup atau ditutup hanya arang-arang. Sebagian arang-arang kayak gitu. Jadi memang nyamuk Aedes aegypti itu malah bertelurnya atau jentiknya itu malah di tempat-tempat yang bersih. Nah, yang kedua adalah kerapian dan kebersihan rumah. Nah, nyamuk Aedes aegypti itu sangat suka dengan bau keringat manusia, Bu Anissa. Jadi di rumah itu jangan sampai terlalu banyak ada gantungan baju yang sudah terpakai. Nah, itu biasanya nyamuk tuh Aedes aegypti itu senang banget di situ karena dia merasa bahwa di situ ada bau keringat manusia. Makanya sering banget nyamuknya itu bersarang di gantungan atau di tempat-tempat baju bekas. Nah, itu yang penting. Kalau sampah dan itu segala macam itu memang ya tetap harus dibersihkan untuk menjaga lingkungan. Ini lagi mungkin dokter yang tempat untuk menampung air di hewan piaraan seperti burung atau itu kalau orang desa itu jangkrik ya ada kan itu. Benar. Nah, pokoknya di setiap tampungan air yang malah yang bersih ya, kayak yang tadi untuk air minumnya
pakan burung, apa makanan hewan ternak lainnya. Nah, itu sering-sering dibersihkan karena jentiknya malah sering banyak di situ. Iya, iya. Apalagi di wilayah Tulungagung, terutama di Rejo Tangan tuh masih banyak warga yang rumahnya di depan, terus punya ingon-ingon di belakang gitu. Entah itu kambing, sapi atau unggas kayak gitu. Nah, itu kan biasanya ada tampungan air untuk sering-sering dibersihkan. Terus gini dokter, kalau kebanyakan di masyarakat desa itu kalau sudah ada satu atau beberapa warga yang terkena demam berdarah, mereka itu pasti lapornya ke puskesmas atau ke Pak Lurah, disuruh fogging gitu. Puskesmas fogging saja untuk membasmi nyamuk. Sebenarnya fogging itu efektif apa tidak dokter? Baik, benar. Sampai sekarang tahun 2023 itu masih banyak masyarakat yang kalau ada satu yang wah kena DP nih, berarti wilayah kita harus di fogging. Iya. Nah, sebenarnya ya dibilang efektif ya bisa, kurang efektif ya bisa. Kenapa? Karena fogging itu hanya mematikan nyamuk dewasa, sedangkan jentik-jentiknya enggak. Nah, makanya apakah terus masih butuh enggak fogging? Ya enggak apa-apa, kalau memang ada anggaran untuk fogging boleh-boleh saja, tapi harus dibarengi dengan PSN tadi, kemudian ada namanya pembersihan jentik. Nah, dengan cara dikasih bubuk abate. Itu penting. Jadi Bapak Ibu kalau didatangi petugas dari puskesmas gitu, terus membawa serbuk abate, tolong digunakan, ditaruh diberikan di entah itu penampungan air untuk mandi atau apa, sesuai dengan takarannya. Kemudian ada juga kita punya jumantik. Oh iya. Juru mantri jentik. Nah, pemantauan untuk jentik. Nah, itu sobat sehat Tulungagung minta tolong itu dibantu ya. Karena itu penting. Jadi enggak cuma kerjanya cuma ngitungi jentik boten, tapi itu dengan adanya jumantik itu jadi kita tahu di daerah lingkungan kita itu jumlah jentiknya berapa, sehingga kita nanti ketika ada kasus atau kalau bisa ada pencegahan sebelum ada kasus. Berarti kalau ada petugas jumantik datang, mohon kooperatif para warga kooperatif diizinkan untuk inceng-inceng ke kamar mandinya atau ke tempat penampungan airnya. Kita enggak minta kopi, enggak minta apa kok. Yang penting inceng-inceng itu tadi. Kita diberikan izin untuk melihat tampungan-tampungan airnya, terus nanti kita kasih bubuk abate. Dan itu gratis ya. Jadi jangan sampai sekarang banyak yang tipu-tipu bahwa ada orang bukan dari puskesmas ngaku-ngaku dari orang kesehatan bawa abate terus suruh bayar. Kalau dari puskesmas gratis. Untuk semua warga Tulungagung dimanapun saya yakin gratis. Jadi ada yang minta bayaran setelah itu dilaporkan saja. Tidak usah dilayani saja, dilaporkan. Betul. Ini dokter ada lagi pertanyaan, apa ini hoak atau betul ya? Apakah masih ada tanaman-tanaman zaman gini loh, tanaman yang bisa mencegah nyamuk datang ke rumah, tanaman yang wangi-wangi atau yang bagaimana, itu hoak atau beneran? Ya, jadi ada yang hoak, ada yang beneran. Karena memang nyamuk Aedes aegypti ya, ini yang khususnya itu memang ada beberapa tanaman yang secara penelitian itu nyamuknya jadi tidak mau mendekat. Contohnya anti sama beberapa tanaman ini. Nah, ini yang sering, alergi dia. Yang sering ada di lingkungan itu biasanya sereh, terus tapak dara, sama bau-bau bunga lavender. Nah, biasanya kita cari bunga lavender kan susah, tapi langsung aja beli kan ada. Makanya kayak beberapa merek anti nyamuk itu yang oles itu kan mesti pakai lavender. Bau lavender atau jeruk dan serai kayak gitu. Tapi itu memang betul. Jadi bisa membuat nyamuk itu tidak mendekat di area yang ada bau itu. Jadi nyamuknya mabuk atau alergi sama tanaman itu ya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti dengan ciri-ciri tubuh kecil, belang-belang hitam putih. Demam berdarah mempunyai keluhan khas yaitu demam seperti pelana kuda,
ada fase demam tinggi, kemudian fase demam turun dan naik lagi. DBD dapat dicegah dengan PSN dan 3M. Kemungkinan ada closing statement dari Dr. Rio Sahara, monggo. Baik, ayo mari-mari wong Tulungagung sehat, kita lakukan PSN, kita dukung PSN, pemberantasan sarang nyamuk, dan kita lakukan 3M, menguras, menutup, mengubur untuk mencegah adanya penyakit demam berdarah itu tersebut. Nah, saya yakin bahwa wong Tulungagung sehat pasti sudah paham, sehingga kita bisa sama-sama menjaga kesehatan kita masing-masing dan lingkungan kita. Mungkin ada kata-kata yang bisa kita jadikan ini semangat untuk semua wong Tulungagung sehat. Waspadai demam berdarah, Dengue. wong Tulungagung sehat pasti bisa. Oh ya, oke. Yuk, bareng-bareng. Waspada demam berdarah dengue, wong Tulungagung sehat pasti bisa.